Dunia yang bergerak dinamis perlu direspon dengan adaptif dan cepat. Tidak ada ruang bagi kelambanan. Karena itu, inovasi dalam kompetisi adalah keharusan. Memperbaharui gerak bisnis dengan membangun ekosistem secara berkesinambungan adalah hal yang paling jitu untuk mengatasi persaingan. Ekosistem yang berkelanjutan tidak hanya menawarkan kompleksitas produk, namun sekaligus juga membangun keterhubungan dengan konsumen secara terus-menerus. Era saat ini, kolaborasi menjadi hal yang tidak terelakkan. Material Center Tegal adalah contoh konkret dari kekuatan sebuah ekosistem. Sejak lama, Tegal memang dikenal sebagai daerah yang memiliki SDM besar dalam pengolahan logam. Berawal dari tahun 1918, sejak pabrik pengolahan logam bernama NV Barat dan NV Drunger berdiri di Tegal. Di mana kala itu, pabrik tersebut dibangun untuk mencukupi kebutuhan peralatan dan suku cadang pabrik gula, perkapalan, kereta api, dan industri tekstil. Dan hingga pada masa penjajahan Jepang, Tegal juga menjadi basis produksi peralatan perang. Kisah sejarah ini meninggalkan manfaat tak terduga. Tegal menjadi gudangnya para ahli pengolahan logam hingga saat ini. Keberadaan Material Center Tegal yang ada sekarang bergerak dalam sebuah mata rantai produksi, yaitu untuk mendukung ketersediaan bahan baku yang kompetitif dan berkesinambungan bagi para pelaku industri kecil dan menengah di bidang komponen logam otomotif. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi pasokan produksi bagi IKM di sentra setempat. Saya masuk, nah terus kita sering diskusi dengan teman-teman IKM. Dari situ Pak, 2019 yang 2018 sudah mulai muncul, ada ide-ide dari dinas dan kementerian waktu itu memang, dan dari IKM-nya juga, bahwa kita perlu tuh untuk mendapatkan material mungkin yang lebih murah. Itu kebetulan memang kita di Tegal itu dibimbing oleh dinas atau didampingi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal dan kementerian waktu itu Pak. Dengan adanya Material Center, untuk harga itu sangat berpengaruh dibandingkan dengan harga yang sekarang pasaran itu lebih bagus, harganya lebih murah daripada yang di luar. Saat ini IKM-IKM itu memang kami tarik untuk kebutuhan material mereka itu harus kami sediakan sebenarnya. Di Tegal sendiri rata-rata sudah turun-temurun Pak ya untuk memproduksi barang-barang yang kebanyakan memang aftermarket. Nah, saat ini itu kan masuk perusahaan-perusahaan besar yang semacam Toyota dan AHM itu dengan tier satunya itu mereka menuntut bahwa kualitasnya harus lebih bagus. Nah, kita menarik Pak, maksudnya menarik untuk teman-teman IKM untuk bisa menaikkan level di IKM-nya. Sistemnya sebenarnya sudah Pak, tinggal kita tingkatkan lagi. Memang dari perusahaan besar itu kan mengalir untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian ke IKM, materialnya itu memang saat ini kita masih berusaha untuk mendapatkan yang prime-nya material Pak. Jadi kita bisa bersaing ke market global gitu Pak ya. Bisa kita ekspor barang-barang yang mungkin produk Tegal dibawa ke negara-negara yang membutuhkan. Sentra IKM logam itu merupakan bagian dari mata rantai industri nasional dan perlu diperkuat. Tidak hanya dari sisi kompetensi SDM-nya, tetapi juga dari segi teknologi mesin dan peralatannya, kemudian dari promosinya, dan juga kemitraan. Dan yang paling penting adalah pemenuhan bahan baku buat mereka. Nah, kesesuaian daripada standarisasi produk itu dari kualitas, kecepatan, dan pemenuhan kebutuhan bahan baku buat IKM itu sangat mempengaruhi waktu untuk memproduksi suatu produk. DSI itu sendiri bagian dari Material Center, menjadi supplier material steel untuk IKM, terkhususnya anggota yang tergabung dalam Koperasi Tegal Manufacturing Indonesia. Mimpi kita adalah kita ingin menjadikan DSI ini sebagai steel material center di Tegal. Kalau sudah bicara tentang steel material center, artinya kita bicara tentang bisnis yang besar. Saat ini steel material itu masih dikuasai rata-rata sebagian besar oleh PMA, dan itu berlokasi di Jakarta atau Cikarang atau Kerawang dan sekitarnya. Untuk di Tegal sendiri itu belum ada. Nah, untuk itulah kehadiran kami mungkin dalam insya Allah 4 atau 5 tahun ke depan kami ingin mewujudkan itu. Steel Material Center
yang pertama dan mungkin terbesar dimiliki oleh IKM, gitu loh, bukan milik PMA. Nah, itu yang ingin kita bangun. Ke depan kami sangat mengharapkan kinerja dari material center ini yang ada di Tegal itu dapat lebih terarah dan sinergi. Peran tentu saja dari seluruh stakeholder itu terkait untuk menentukan rencana kerja, kemudian rencana pengelolaan daripada material center itu sendiri, dan juga dalam penyediaan bahan baku, logam dan jasa logistik serta permesianan bagi IKM ini sangat-sangat penting. Bentuk daripada optimisme besarnya peluang bagi material center ini sebagai dia adalah entitas daripada bisnis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, terutama dalam menyediakan bahan baku, khususnya bahan baku logam bagi industri kecil menengah komponen otomotif yang kita tahu pasarnya itu sangat banyak. Dalam pembinaan kita bikin 4 level, pemula, madya, pramandiri, sampai mandiri. Dari tahapan itu saat pembinaan itu pelatihannya maupun pendampingannya juga berbeda. Dan saya sering genba ke lapangan atau kunjungan ke lapangan untuk monitoring IKM. Dari 5R-nya termasuk dalam produksinya sampai delivery-nya. Karena mereka nggak mungkin dilepas begitu aja setelah mereka join atau masuk supply chain-nya perusahaan besar. Nah, itu tantangan yang terberat untuk mendidik IKM supaya naik kelas. Itu biasanya kita harus dari awal merubah mindset-nya. Merubah mindset bahwa sekarang zaman sudah era digital semuanya, udah 4.0, mau nggak mau mereka yang semi tradisional, yang selalu berpikir kayak begini aja laku, itu sekarang sudah nggak bisa. Karena apa? Sekarang tuntutan dari customer bukan sekedar membuat barang, tetapi juga tempat kerjanya diaudit, didevelop, dilihat. Semuanya itu pasti akan mengalami tahapan seperti itu. Karena nggak mungkin seperti industri besar, tutup mata, cuma-cuma ngasih ke industri kecil, dia tidak mau ambil resiko. Untuk perusahaan yang sekarang saya kelola itu tadinya memang berasal dari perusahaan dari Bapak. Jadi Bapak itu memang udah berkecimpung di dunia logam ini udah tahun dari 80-an, Pak. Dulu memang kita masih produksi kayak peralatan rumah tangga, engsel pintu gitu, grendel pintu, terus kayak alat-alat pertanian gitu. Berangsurnya sekarang sampai sekarang itu ya kita produksi komponen otomotif. Peran material center untuk UKM kita sendiri itu vital banget, Pak, karena material center ini diharuskan untuk menyediakan material yang spesifikasinya bisa sama kayak customer minta, dan untuk harga sendiri dia kompetitif. Untuk spesifikasi dari material itu sendiri kita udah ada kejelasan bahwa spesifikasinya tuh pakai SPCC, pakai SPHCPO gitu. Dan untuk harga sendiri dari mereka kan udah dipatok ini harganya, untuk tebal ini segini, untuk spesifikasi material ini segini. Jadi otomatis untuk kita tuh lebih enak. Kita juga dikelilingin sama kayak komunitas, Pak. Jadi kita IKM ini kita berkomunitas, kita sharing informasi, sharing pasar gitu. Banyak ilmu yang didapat gitu. Banyak pula koneksi-koneksi yang akhirnya kita jadi ada pekerjaan. Untuk material center ini harapan kedepannya lebih banyak lah kebutuhan yang kita butuhin tuh lebih terserap lebih banyak. Saya sendiri untuk mengelola perusahaan sendiri di PT Bimuda Karya Teknik itu berdiri sejak 2018, tepatnya di bulan Mei, Pak. Basic saya awalnya memang bukan di otomotif, Pak, atau bukan di logam, Pak, ya. Karena sering saya berinteraksi dengan IKM yang ada di Tegal, yang sudah berkecimpung. Saya belajar dari situ,
Jadi saya yakin untuk masuk itu dan menginvestasikan mesin waktu itu awalnya. Saat itu memang saya mulai bekerja belum berdiri untuk material center ya Pak. Awalnya memang kita untuk produksinya Pak, ada pembimbing atau kita buatkan kelas dibimbing dari Dinas Perindustrian, ada salah satunya juga YDPA Pak, biar meningkat untuk SDM-nya. Itu ada produksi, ada manajemen produksi, manajemen keuangan, terus ada quality-nya. Nah itu harus sesuai dengan standarnya customer. Kebutuhan IKM di Indonesia itu berbeda-beda dan begitu banyak, karakternya juga berbeda-beda. Maka kehadiran Material Center Tegal ini menjadi sangat strategis sekali karena bukan hanya mampu memproduksi dari hulu ke hilir, tapi sebenarnya memberikan ruang ekosistem. Dan ekosistem ini sangat strategis karena kalau ini bisa dilakukan, dia bukan hanya bisa mendongkrak industri kecil dan menengah, tapi bisa mendongkrak ekonomi secara keseluruhan. Ada goodwill di dalam kultur ekosistem Material Center Tegal yang telah diinisiasikan oleh Kemenperin. Saya rasa tidak ada salahnya kita menjadikan Material Center Tegal sebagai tempat untuk mempelajari seperti apa sebuah formulasi strategi yang seharusnya dijalankan, atau bagaimana sebuah proses dan mekanisme hulu hingga hilirnya menjadi sebuah mata rantai produksi, atau faktor ketergantungan akses bagi IKM, dan bagaimana meningkatkan nilai guna suatu produk sehingga manfaat dan kegunaannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana membangun kemandirian industri bangsa ini untuk kemudian menjadi benteng pertahanan terhadap gempuran persaingan pasar global.